Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Mubarika, NIM H0711711524. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tutorial untuk pembuatan peta curah hujan menggunakan data BMKG. Yang pertama itu, kita mendownload datanya terlebih dahulu di website seperti berikut. Kemudian, setelah kita download, kita buka ArcGIS dan kita melakukan add data dengan cara table of content di sebelah kiri kita select layers, kemudian right click add data, kemudian locate di mana kita simpan tadi datanya dan memilih administrasi kecamatan _art_50.shp dan akan muncul seperti ini. Kemudian setelah itu kita ingin import data BMKG-nya di Art Toolbox-nya dengan cara select Conversion Tools dan select Excel. Setelah itu double klik Excel to table dan di bagian input kita masukkan data curah hujannya. Ketika telah masuk datanya, kita mau show koordinatnya di sebelah kiri dengan cara select layers curah hujan Excel-nya, klik kanan dan display X dan select display XY data lalu klik OK. Setelah selesai maka akan bertambah layer poin-poin curah hujannya. Kemudian kita mau ekspor XY-nya dengan cara di sebelah kiri layer point curah hujan X yang tadi, kita klik kanan, kemudian kita pilih data, lalu ekspor data dan langsung OK. Setelah itu kita hapus data yang sebelumnya dengan cara kita klik kanan data sebelumnya, lalu kita pilih remove. Kemudian sekarang kita terlebih dahulu mengganti simbol curah hujannya dengan cara kita double klik di layer titik ekspor data yang tadi dan masukkan ke simbol selector. Kemudian kita ganti dengan simbol yang kita sukai. Kemudian setelah itu kita klik OK. Nah, sekarang kita mau show label wilayahnya. Caranya itu di table of content kita pilih layer administrasi kecamatan _r_50k.shp, kemudian kita klik kanan, kita pilih properties, lalu masuk di bagian label dan di sini kita centang. Kemudian label feature in this layer dan di text stringnya itu kita ganti menjadi manoj dan kita apply. Nah, untuk metode di sini langkah pertamanya itu di toolbar di bagian atas select kita search atau bisa langsung Ctrl V. Ketika sudah muncul search dan klik create decent polygon. Di input fiturnya kita mau select yang kita sudah ekspor tadi, yaitu curah hujannya. Ketika sudah selesai, kita masuk di environment setting dan di sini masuk di bagian proses extend. Dan di bagian extendnya kita mau sesuaikan dengan peta kita, yaitu administrasi kecamatan _r_50k.shp. Kemudian kita scroll ke bawah dan cari dan masuk di raster analysis. Di bagian marks kita juga mau sesuaikan dengan peta kita, yaitu administrasi kecamatan _r_50k.shp. Ketika sudah muncul gambar, maka sekarang kita akan klik layer disknya. Proses ini dilakukan karena kita mau sesuaikan shape disknya dengan layer mapnya. Caranya itu di toolbar kita mau klik crop precision dan klik clip.
Di inputnya itu kita mau select export output disknya, dan klik filternya kita mau select administrasi kecamatan _r_50.shp dan press OK. Ketika telah selesai, maka akan muncul gambar seperti di sini. Dan sekarang kita mau hapus disk sebelumnya. Caranya itu kita klik kanan di layer disk sebelumnya dan select remove. Setelah itu kita akan join atribut curah hujan ke dalam teasernya dengan cara kita klik kanan layer teasernya, select join and release, kemudian kita klik join, maka akan muncul join data. Dan di bagian fieldnya itu kita input underscore FID, dan di table to join juga kita select data export output curah hujannya dan klik OK. Sekarang kita mau berikan label ke teasernya. Cara itu kita klik kanan di layer teasernya dan select properties, maka muncul layer properties, dan di bagian simbolik kita mau ke kategoris. Kemudian value fieldnya curah hujan, color wrap-nya juga sesuai gambar, dan add all values, jangan centang all values. Klik OK, maka akan dampaknya seperti gambar di samping. Dan sekarang kita mau visualkan wilayah-wilayah di petanya agar kita bisa melihat wilayah apa saja yang kena curah hujannya. Di sebelah kiri table of content, select list by drawing order dan drag administrasi kecamatan _r_50k.shp nya naik di atas layer disknya. Kemudian kita double klik simbolnya. Kemudian kita pilih select hollow, maka akan muncul label wilayahnya seperti gambar di sini. Kemudian kita akan melakukan metode IDW. Prosedurnya sama dengan metode Tizen. Langkah pertama yang dilakukan yaitu kita kembali ke search dan search IDW, kemudian double klik IDW atau 3D analysis. Inputnya kita data export output curah hujan, dan di X value-nya kita pilih curah hujan. Di environment setting-nya kita samakan dengan kita lakukan di Tizen. Setelah selesai, kita klik OK. Kemudian kita sesuaikan kelas IDW-nya dengan kelas Tizen-nya. Cara itu kita klik kanan di layer IDW-nya, kemudian kita pilih properties, kemudian kita arahkan ke bagian simbolik, dan di show select classifies, dan di classes-nya kita berikan 5. Klik OK, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian ke tahap terakhir yaitu metode isHoid. Prosedurnya sama dengan IDW dan Tizen. Langkah pertamanya yaitu kita search, kemudian kita search extract by marks, kemudian kita pilih select extract by marks, dan di bagian inputnya itu layer IDW, dan input rasternya itu masukkan layer administrasi kecamatan _r_50k.shp. Kemudian kita klik bagian environment settingnya, dan di sini samakan saja yang kita lakukan pada IDW dan Tizen-nya. Kemudian akan muncul gambar seperti di samping. Ketika setelah selesai, kita mau ganti color wrap-nya dan memberikan label class sesuai dengan TIS. Caranya itu dengan klik kanan di layer extract IDW atau isHoid layer, kemudian kita pilih properties, kemudian kita arahkan ke bagian simbolik, kemudian di show select trace, kemudian color wrap-nya disesuaikan dengan gambar seperti gambar. Kemudian kita klik labeling dan akan muncul advancing labeling, numbering of internal input 4, dan klik generate. Setelah itu di bagian label tersebut berikan label sesuai dengan TIS-nya seperti gambar berikut. Ketika telah selesai kita klik OK, dan hasilnya akan menjadi seperti gambar ini. Nah, itulah tadi tutorial untuk pembuatan curah hujan menggunakan data BMKG
Kemudian sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.